Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafathal Fawas dengan NIM 231158110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses awal analisis data menggunakan Python pada dataset Smart Office IoT. Yang pertama, kita mengimpor dua library utama yang digunakan, yaitu Pandas dan Matplotlib. Pandas digunakan untuk membaca serta mengelola data dalam bentuk tabel, sedangkan Matplotlib digunakan untuk visualisasi data apabila diperlukan pada tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya, dataset dimuat dengan menggunakan fungsi read.csv dari Pandas. File yang digunakan bernama smartoffice.iot.csv ini berisi data hasil sensor Internet of Things pada lingkungan perkantoran pintar. Setelah dataset berhasil dimuat ke dalam sebuah data frame bernama df, kita menggunakan fungsi df.head untuk menampilkan 5 baris pertama data. Langkah ini bertujuan untuk memahami struktur data serta memastikan bahwa proses pemuatan data berjalan dengan lancar. Dari hasil yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa dataset ini memiliki beberapa atribut utama. Yang pertama ada kolom timestamp, itu menunjukkan waktu pencatatan data sensor. Kemudian ada kolom room_id menunjukkan identitas ruangan. Dalam contoh ini adalah room A. Lalu ada kolom occupancy menunjukkan jumlah orang yang berada di dalam ruangan. Dan kemudian ada kolom temperatur menunjukkan suhu ruangan di dalam satuan derajat Celcius. Sedangkan yang terakhir ada kolom light menunjukkan intensitas cahaya dalam satuan lux. Berdasarkan data tersebut, dapat diamati bahwa sering bertambahnya jumlah penghuni ruangan, suhu dan intensitas cahaya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi lingkungan ruangan. Tahapan ini merupakan bagian dari data understanding yang sangat penting sebelum melanjutkan ke proses pre-processing, analisis maupun permodelan data. Pada tahap selanjutnya, data ini dapat digunakan untuk analisis prediktif, misalnya memprediksi tingkat kenyamanan ruangan, atau analisis deskriptif untuk memahami pola penggunaan ruangan dalam sistem Smart Office. Kemudian kita akan berlanjut ke bagian yang A. Itu adalah penjelasan pola penggunaan ruangan. Jadi berdasarkan grafik tren kehadiran per jam dapat diidentifikasi beberapa pola utama penggunaan ruangan. Grafik ini menunjukkan tren rata-rata kehadiran pengguna ruangan berdasarkan jam. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam jam, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan rata-rata jumlah kehadiran. Pada pagi hari, sekitar pukul 8 hingga 9, tingkat kehadiran masih relatif rendah. Jadi hal ini menandakan bahwa aktivitas di ruangan belum dimulai secara maksimal. Kemudian jumlah kehadiran kemudian meningkat secara signifikan dan mencapai puncaknya sekitar pukul 11 siang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruangan paling aktif digunakan pada jam kerja utama. Setelah itu, pada rentang waktu 12 hingga 14, terjadi penurunan kehadiran. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh waktu istirahat atau jeda aktivitas kantor. Pada sore hari sekitar pukul 15 hingga 16, penggunaan ruangan kembali meningkat meskipun tidak setinggi puncak sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas lanjutan setelah jam istirahat. Kemudian menjelang akhir hari, tingkat kehadiran kembali menurun yang menandakan berakhirnya aktivitas di ruangan tersebut. Pola ini dapat dimanfaatkan dalam sistem Smart Office untuk mengoptimalkan pengaturan pencahayaan, suhu ruangan, dan efisiensi energi berdasarkan waktu penggunaan. Kemudian kita masuk ke analisis hubungan occupancy dan temperatur. Yang pertama kita menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot ini menunjukkan hubungan antara jumlah orang di dalam ruangan atau occupancy dengan suhu ruangan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya jumlah orang, suhu ruangan cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh pola titik yang bergerak naik dari kiri ke kanan. Lalu untuk memperkuat analisis dilakukan perhitungan korelasi menggunakan metode Pearson dan Spearman. Nilai korelasi Pearson ada di 0,604 menunjukkan hubungan linear yang positif dengan kekuatan yang sedang.
Sementara itu, nilai korelasi Spearman sebesar 0,597 juga menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang di dalam ruangan, suhu ruangan cenderung meningkat, meskipun pengaruhnya tidak sepenuhnya kuat dan masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti ventilasi atau pendingin ruangan. Temuan ini dapat dimanfaatkan dalam sistem smart office untuk mengatur suhu secara otomatis berdasarkan jumlah penghuni ruangan, sehingga efisiensi energi dan kenyamanan pengguna dapat ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil analisis data yang saya lakukan, penggunaan AC sebaiknya digunakan sesuai dengan tingkat kehadiran pengguna ruangan saja. Dari grafik tren kehadiran terlihat bahwa jumlah orang menurun secara signifikan pada waktu istirahat dan menjelang akhir hari. Selain itu, hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan positif tingkat sedang antara jumlah orang dan suhu ruangan. Hal ini berarti ketika jumlah orang berkurang, suhu ruangan cenderung lebih rendah sehingga penggunaan AC dapat dikurangi tanpa mengganggu kenyamanan. Terkait pencahayaan, data menunjukkan bahwa lampu masih menyala dengan intensitas relatif cukup tinggi, meskipun tingkat kehadirannya rendah. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pencahayaan belum sepenuhnya optimal dan berpotensi menyebabkan pemborosan energi. Oleh karena itu, direkomendasikan penerapan pengaturan AC dan lampu berbasis okupansi serta otomatisasi energi berdasarkan jam puncak penggunaan ruangan. Pendekatan ini bersifat berbasis data dan dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kenyamanan pengguna dalam sistem smart office. Mungkin itu saja dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.